Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Dan pada kali ini saya mau manen anakan burung yang ada di dalam kandang, teman-teman. Jadi ini tahap panen yang kesekian kalinya ya, udah berkali-kali yang di dalam kandang ini selalu berhasil kita panen anaknya dan tanpa gagal ya, teman-teman ya, walaupun kita kerepotan untuk makanannya. Dan untuk yang kedua kita mau melihat ini untuk anakan jalak silangan kebo dan nias ini. Jadi ini sebutannya adalah burung jalak buni yang kita tunggu-tunggu untuk bertelurnya. Dan setelah dia bertelur, ternyata ini sudah 3 minggu alias sudah 21 hari. Jadi dia itu nggak bawa makanan ya, jadi kemungkinan ini telurnya sudah nggak beres ya. Jadi untuk kendala telur-telur burung yang tidak beranak itu banyak sekali, yaitu karena mereka tidak kawin tapi mereka tetap bertelur ya. Terus mungkin karena juga untuk si jantannya itu tidak isi, bisa saja ya. Tapi kalau tidak isi biasanya kalau lama itu akan bau biasanya. Tapi kalau emang tidak kawin, biasanya telur sampai 1 tahun dia nggak bau asalkan masih dirami oleh indukannya, teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat ini. Untuk telurnya ada 4, padahal dulu pernah kita cek itu ada 5 ya. Ini tinggal 4 dan kita tanpa nunggu-nunggu lagi, tanpa ragu-ragu lagi, kita akan mengambil untuk untuk telurnya ya. Jadi kita mau pecahkan ini telurnya itu isi apa enggak gitu ya, karena dulu kita nggak pernah mengecek untuk telur yang di dalam glodok itu diangkat diambil, itu nggak pernah. Jadi kalau setelah 21 hari itu udah kelewat batas cara mereka mengeram ya. Jadi kalau untuk burung jalak biasanya itu 12 hari, dan kalau telurnya 5 berarti ya 17 hari. Jadi mereka sudah melanggar beberapa hari ya. Nah, di sini kita menghitung dari ngeram sampai sekarang itu udah 21 hari. Jadi sudah lama sekali ya. Dan telurnya nih kayak burung tidak kawin ya. Jadi untuk telurnya masih kuning banget ini. Ini seperti telur-telur ternak itu loh, telur ayam gitu. Jadi dia sampai lama pun dia nggak akan busuk. Nah gitu ya, seperti masih baru gitu, walaupun mereka sudah dingerami beberapa minggu gitu ya, teman-teman ya. Jadi inilah burung yang tidak menetas telurnya seperti ini ya. Jadi nggak ada bau, nggak ada apa. Ini efek dari indukan yang tidak kawin. Jadi ini adalah indukan yang baru pertama nelor ya. Jadi untuk pertanyaan teman-teman ini udah terjawab juga. Burungku cuma bertelur doang, nggak pernah menetas. Nah ini ciri-cirinya mungkin salah satunya seperti ini gitu ya. Dan untuk video lanjut kita akan membuatnya di video berikutnya. Oke, kita akan langsung mengambil anakan burung yang di dalam kandang ini ya. Jadi di situ ada 3. Kemarin pernah kita cek ada cendil 2, telur 1, dan sekarang sudah menetas semua. Harusnya 4 tapi yang satu itu mati ya, dulu jatuh dari glodok atau dibanting sama indukannya karena tidak dikasih makan waktu mereka sudah menetas. Jadi kita telat mencari mengasih makan karena apa namanya, nggak bisa mengasih makan anaknya, jadi anaknya itu diambil dan dibantai gitu. Nah ini alhamdulillah masih ada 3 dan selamat sampai kita panen, teman-teman. Dan ini adalah anakan jalak kebo asli ya, jadi bukan silangan dan juga bukan lokal. Ini kita bawa dulu untuk indukannya dari Kalimantan, teman-teman ya. Jadi dari Kalimantan kita juga membeli surat izin dari karantina, terus dari perhutani juga gitu. Jadi izinnya ada 2 ya, hingga sampai kapal pun diperiksa aman dan alhamdulillah sampai rumah juga aman gitu. Jadi ini untuk anakannya berhasil kita tangkarkan dan ini sudah berpanen berkali-kali walaupun mereka di dalam kandang, kalau takutnya itu jadi silangan nanti. Oke, kalau untuk ukuran burung jalak kebo yang segini ini kayaknya umur 5 hari ya, kalau nggak 4 hari itu 5 hari kayaknya. Ini lagi enak-enaknya dikasih cincin, jadi dijamin untuk burung-burung sekecil ini cincin 5,5 itu masuk semua, teman-teman. Jadi gampang banget gitu. Nah ini nanti setelah 3 hari biasanya sudah nggak bisa dicopot lagi kalau nggak dipaksa gitu ya. Nah, karena untuk tulang-tulang pokol mereka itu udah terlalu besar biasanya. Oke ya, tanpa ribet ini cincin satu persatu sudah pada masuk. Nah gitu. Dan
kita akan mencoba untuk menjemurnya, dan kemarin juga yang kita panen 6 juga sudah besar ya teman-teman. Nanti kita akan jemur dan kasih makan bersama-sama. Jadi kalau untuk burung yang sekecil ini tuh biasanya untuk makanannya lebih jarang gitu ya, walaupun mereka biasanya sering berbunyi ngak-ngik gitu ya, tapi makanya biasanya 3 suap 4 suap itu udah kenyang, nggak kayak burung yang sudah besar. Itu bedanya seperti itu. Dan untuk tingkat kematiannya itu gampang banget kalau yang masih kecil. Ini kalau sampai telat sedikit saja biasanya lemas, nggak bisa, nggak mau nggak mau makan, nggak mau buka mulut, dan akhirnya biasanya nggak mau makan lagi sampai dia tewas, biasanya seperti itu. Oke, ini yang kemarin ada 6 ekor, ini udah besar ya, harusnya panennya itu udah banyak, tapi banyak yang gagal, banyak yang ngurung, gara-gara mereka adalah indukan yang baru kita bikin, indukan yang baru kita rancang atau kita rencanakan, sehingga mereka tidak lancar ya. Ya intinya di sini kita membuat indukan ya, walaupun sekarang tidak menetas, mungkin besok lagi bisa menetas karena ukuran indukannya itu sudah semakin tua dan semakin bertambah umur teman-teman. Jadi di sini intinya sudah bisa berkembang biak, sudah bisa berjodoh, sudah bisa tahu cara mereka membuat sarang gitu ya. Ini sebenarnya masih ada 2 glodok ini yang belum menetas ya, mudah-mudahan besok bisa menetas ya teman-teman, sehingga kita untuk panennya itu nggak ada henti-hentinya, dan untuk pelepasan burung di alam ini juga tidak ada henti-hentinya, agar alam ini cepat penuh burung jalak ya gitu, karena di sini yang sudah lancar itu burung jalak. Dan lain kali kita juga akan mengeksperimenkan untuk burung-burung yang lain yang susah dibudidaya, juga kita akan membudidayakan di sini. Dan intinya untuk semua burung di sini akan kita coba semua, akan kita eksperimenkan semua, jadi agar mereka bisa berkembang biak dan mereka bisa banyak lagi ya, walaupun tidak sepenuhnya seperti dulu. Paling tidak ya di sekitar kita ada burung yang berbunyi atau suara-suara kicau burung di pagi hari itu sangat indah sekali seperti dulu teman-teman. Oke, ini rupanya sudah bisa nangkring ya. Ini umurnya belum 1 bulan teman-teman ya. Jadi ini 1 glodok ada isi 6, tapi sehat semua, nggak ada yang cacat gitu ya, karena memang untuk indukannya sudah mapan. Dan untuk cuacanya juga cuaca yang lagi bagus, jadi hujannya sedikit-sedikit, terus banyak panasnya, banyak mendungnya gitu. Jadi kalau musim hujan biasanya untuk indukannya sering mandi, dan untuk anakannya biasanya susah sekali untuk menetas ya, walaupun menetas itu telur 6 atau 5 atau 4, biasanya netasnya ya 2 sampai 3 ekor saja, mereka jarang sekali diyakinkan seperti itu. Ini kita untuk cara mengasih makannya, kalau masih baru ambil ya biasanya ya seperti biasa, nggak mau dikasih makan ya teman-teman. Tapi kalau yang sudah lama ya tentunya mereka selalu buka mulut kalau melihat gerakan tangan kita atau melihat gerakan-gerakan sesuatu, itu pasti membuka mulut karena mereka burung yang sehat. Kalau burung yang sehat biasanya malah merem, nggak mau buka mulut. Ciri-ciri burung yang sehat seperti itu. Oke, jadi ini cara mengasih makan yang kecil juga masih susah banget, ini belum bisa ya. Mungkin nanti 1 atau 2 jam ke depan nanti kita bisa akan mengasih makannya. Dan untuk yang berikutnya nanti kita akan melihatkan juga untuk videonya ya. Jadi untuk perkembangan burung kecil-kecil bisa dilihat di sini, dan untuk perkembangan indukan-indukan di sini juga bisa kita saksikan bersama-sama. Bagaimana sulitnya atau bagaimana susahnya untuk merawat indukan-indukan atau menciptakan indukan-indukan burung yang ada di sini teman-teman. Oke, jadi sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham semua ya. Kalau yang belum paham silahkan cek video sebelumnya bagaimana cara saya membudidayakan burung-burung ini atau prosesnya gitu ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Salam sukses dari burung liar. Terima kasih.